Hai, berjumpa lagi dengan Bu Rita. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem ekskresi pada manusia. Adapun sistem ekskresi pada manusia yaitu ada ginjal, kulit, ada paru-paru, dan hati. Kali ini kita akan membahas mengenai kulit, paru-paru, dan hati. Kulit merupakan lapisan jaringan pelindung terluar yang terdapat di permukaan tubuh. Kulit termasuk organ ekskresi karena mampu mengeluarkan zat-zat sisa berupa kelenjar keringat. Selain sebagai organ ekskresi, kulit juga berfungsi sebagai alat indera perasa dan peraba. Kulit terdiri dari 3 lapisan. Masing-masing lapisan mempunyai fungsinya. Adapun 3 lapisan kulit yaitu epidermis, dermis, dan jaringan ikat bawah kulit. Yang pertama kita bahas mengenai epidermis atau lapisan kulit ari. Epidermis merupakan lapisan kulit paling luar dan sangat tipis. Epidermis terdiri dari lapisan tanduk dan lapisan Malpighi. Lapisan tanduk merupakan sel-sel mati yang mudah mengelupas dan tidak mengandung pembuluh darah dan serabut saraf, sehingga lapisan ini tidak dapat mengeluarkan darah saat mengelupas. Lapisan Malpighi merupakan lapisan yang terdapat di bawah lapisan tanduk, yang tersusun dari sel-sel hidup dan memiliki kemampuan untuk membelah diri. Lapisan Malpighi terdapat pigmen yang dapat menentukan warna kulit dan melindungi sel dari kerusakan akibat sinar matahari. Berikutnya kita membahas dermis atau lapisan kulit jangat. Dermis merupakan lapisan kulit yang terletak di bawah lapisan epidermis. Lapisan dermis lebih tebal daripada lapisan epidermis. Lapisan dermis terdiri dari beberapa jaringan sebagai berikut. 1. Pembuluh kapiler yang berfungsi untuk menyampaikan nutrisi pada akar rambut dan sel kulit. 2. Kelenjar keringat yang berfungsi sebagai menghasilkan keringat. 3. Kelenjar minyak yang berfungsi sebagai menghasilkan minyak agar kulit dan rambut tidak kering. 4. Pembuluh darah yang berfungsi sebagai mengedarkan darah ke seluruh sel atau jaringan. Yang 5. Ujung-ujung saraf berfungsi meliputi ujung saraf perasa, peraba, rasa nyeri, rasa panas, dan rasa sentuhan. Yang 6. Kantong rambut berfungsi sebagai tempat akar, batang, dan kelenjar minyak. Berikutnya kita akan membahas mengenai jaringan ikat bawah kulit. Lapisan ini terletak di bawah dermis. Di antara lapisan jaringan ikat bawah kulit dengan dermis dibatasi oleh sel lemak. Lemak berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan, sebagai sumber energi dan penahan suhu tubuh. Organ ekskresi berikutnya adalah paru-paru. Paru-paru manusia berjumlah sepasang, terletak di dalam rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuk.
Paru-paru memiliki fungsi utama sebagai organ pernapasan. Paru-paru juga merupakan organ ekskresi yang berfungsi mengeluarkan gas-gas sisa proses pernapasan, yaitu gas CO2 atau karbon dioksida dan uap air. Berikut adalah hati. Hati berada di dalam rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma, yang dilindungi oleh selaput tipis bernama kapsula hepatis. Hati berfungsi untuk mengekskresikan getah empedu, zat sisa dari perombakan sel darah merah yang telah rusak dan dihancurkan di dalam limpa. Selain berfungsi sebagai organ ekskresi, hati juga berperan sebagai penawar racun, menyimpan glikogen atau gula otot, pembentukan sel darah merah pada janin, dan sebagai kelenjar pencernaan. Cukup sekian pembahasan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Bye-bye.